Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Olivier Giroud jadi salah satu protagonis yang mengantarkan AC Milan Scudetto setelah penantian 11 tahun. AC Milan sukses menyudahi penantian panjang 11 tahun untuk keluar sebagai Scudetto di musim 2021/22. Keberhasilan mereka tidak lepas dari sosok Olivier Giroud, demikian menurut bek muda Rossoneri Pierre Kalulu. Giroud merupakan pemain jawara dunia. Dia pernah mencapai supremasi bersama timnas Prancis kala menjuarai Piala Dunia 2018. Sementara di San Siro, Giroud berperan vital dalam membawa skuad Stefano Pioli juara musim lalu, tak terkecuali Kalulu yang juga jadi bagian penting dari keberhasilan besar ini. Kalulu mengaku banyak belajar dari pemain berpengalaman seperti Giroud, yang selalu menghadirkan mentalitas juara di dalam klub. Olivier adalah seorang jawara dunia, tegas Kalulu kepada wartawan. Kami setiap hari selalu bekerja untuk mencapai level itu, juara dunia. Saya adalah pemain muda, saya biasa memakai pemain-pemain seperti ini, Giroud dan segenerasinya, saat saya bermain PlayStation, imbuhnya. Kalulu bersyukur bisa berada di tengah-tengah skuad Milan. Diungkapkannya, Rossoneri telah mengajarkan dia untuk jadi pemain bermental baja. Lebih lanjut, Kalulu melihat Milan yang sekarang sudah kembali ke hita sebagai tim raksasa. Zlatan Ibrahimovic adalah sosok paling senior di ruang ganti AC Milan pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Keberadaannya berperan besar dalam keberhasilan Milan menjuarai Liga Italia musim lalu. Hal itu diungkapkan oleh gelandang muda Milan, Brahim Diaz. Dia bahkan mengibaratkan Ibrahimovic seperti seorang ayah di tim berjuluk Rossoneri tersebut. Diaz adalah salah satu pemain yang berkontribusi untuk gelar juara Liga Italia Milan. Ternyata, ada jasa Ibrahimovic di balik penampilan apik Diaz. Pemain Swedia berumur 40 tahun itu menjadi panutan untuk semua pemain Rossoneri, termasuk Diaz. Dia mengaku, sering kena omel Ibrahimovic jika tak mengoper kepadanya. Dia seusia ayahku, tapi dia masih membuat perbedaan. Bagi saya, dia seperti seorang ayah di ruang ganti, dia telah membuat hidup saya lebih mudah karena ketika saya menguasai bola, saya wajib mengoper kepadanya agar dia tidak marah. Kata Diaz, dilansir dari Football Italia, Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022. Lebih lanjut, Diaz mengatakan sifat kepemimpinan Ibrahimovic punya andil besar dalam keberhasilan tim. Sebab pemain berusia 40 tahun itu seringkali membakar semangat para pemain muda Milan agar tidak mudah menyerah. Dia adalah pemain yang luar biasa dengan karisma yang hebat dan yang suka menang. Dia suka bekerja dalam latihan dan dia juga menularkannya kepada orang lain, tutur Diaz. Dia dapat membuat semua pemain lebih baik karena dia mendorong Anda untuk selalu memberikan yang terbaik, pungkasnya. Penjaga gawang PSG, Gianluigi Donnarumma terlibat dalam sebuah adu argumen dengan tifosi AC Milan usai ia membela Italia dalam laga versus Inggris di Molineux, Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022, dini hari WIB. Tahun lalu, Donnarumma memutuskan untuk menolak proposal perpanjangan kontrak dari Milan. Alih-alih demikian, Donnarumma lebih memilih untuk menerima pinangan PSG. Tifosi Milan merasa sakit hati dengan keputusan Donnarumma yang dianggap hanya mementingkan uang semata. Sejak saat itu, ia menjadi target gangguan supporter Rossoneri. Dilansir Corriere della Sera, Donnarumma menjadi sasaran ejekan fans ketika meninggalkan Molineux. Awalnya, ia memilih untuk menghiraukan hal tersebut. Namun, lama-lama telinga Donnarumma gerah juga. Kiper 23 tahun itu pun berbalik badan dan kemudian membalas hinaan fans Italia dan Milan tersebut. Setelah mendapat balasan dari Donnarumma, sang tifosi akhirnya menghentikan ejekannya. Donnarumma pun kemudian mendapat pelukan dari staf tim Italia yang menyebut kejadian itu, gila. Donnarumma sendiri tampil impresif melawan Inggris. Ia tercatat 4 kali melakukan penyelamatan di sepanjang 2 kali 45 menit, termasuk sejumlah penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang emas Inggris. Dari sisi distribusi bola, Donnarumma mencatatkan akurasi umpan hingga 76%, sebuah catatan yang tak terlalu buruk untuk seorang kiper.
Donnarumma pun seperti mengulangi performa gemilang yang ia tunjukkan di partai final Euro 2022 lalu, juga melawan Inggris. AC Milan dikabarkan memiliki beberapa alasan mengapa mereka memilih fokus pada bintang klub Brugge Charles de Ketelaere untuk memperkuat lini serang. Menurut pemberitaan dari Sky Italia, Rossoneri saat ini tengah fokus mengejar de Ketelaere untuk memoles lini serang mereka. Bintang klub Brugge tersebut telah mencetak 14 gol dalam 33 penampilannya di semua kompetisi musim ini. Ia memiliki tinggi 192 cm dengan kemampuan fisik yang mumpuni dan bisa bermain hampir di semua posisi pada lini serang. Pemain internasional Belgia tersebut sejatinya merupakan seorang gelandang serang, namun ia bisa bermain sedikit lebih ke dalam dan juga sebagai striker kedua seperti yang sering ia lakukan musim ini. Terdapat 3 alasan yang secara khusus membuat Milan menginginkannya, yakni ia saat ini dianggap sebagai pemain yang sangat tangguh, ia memiliki skill multifungsi, dan ia juga mempunyai potensi untuk bermain jauh lebih baik lagi. Trisula penyerang di belakang posisi striker telah menjadi masalah bagi Rossoneri sepanjang musim lalu, kecuali Rafael Leao. Pasalnya, Brahim Diaz, Alexis Saelemaekers, dan Junior Mesias sama-sama belum konsisten sehingga membuat manajemen perlu melakukan intervensi. Kendati demikian, Milan perlu berjuang keras jika ingin mendaratkan de Ketelaere mengingat klub Brugge diyakini menginginkan setidaknya 30 juta euro atau rp 461 miliar sebagai tebusan. Selain itu, persaing untuk memperebutkan servisnya juga cukup ketat. AC Milan dilaporkan tertarik untuk mengontrak penyerang Manchester City Gabriel Jesus. Saat ini AC Milan sedang memantau situasi Jesus untuk kemungkinan melakukan transfer. Pemain timnas Brasil itu kemungkinan akan memilih keluar dari Stadion Etihad musim panas 2022 ini karena kedatangan Erling Haaland yang disinyalir akan menjadi penyerang utama City. AC Milan bergabung dalam perburuan Gabriel Jesus dari Man City, cuit jurnalis 90 Min, Graeme Bailey, di akun Twitternya, dilansir Football Italia, Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022. Sejauh ini, kata Bailey, Jesus belum mengonfirmasi kelanjutan kontraknya dengan Man City. Beberapa pekan mendatang akan terlihat masa depannya di City. Gabriel Jesus bisa saja menyambut baik tawaran dari AC Milan, setelah pernah mengatakan sebagai pendukung Rossoneri. Pada 2016 silam, saat ditanya Gazzetta dello Sport, apakah ada tim lain tertarik sebelum memilih untuk pindah ke City, Jesus berkata, "Saya mengatakan tidak kepada Inter dan Juve, itu benar. Saya penggemar Milan. Sayangnya, Milan harus bertarung lebih keras untuk mendapatkan Jesus. Karena ada Arsenal serta juara Liga Champions Real Madrid yang juga dikaitkan dengan kepindahan Gabriel Jesus." Di sisi lain, Rossoneri disarankan memiliki anggaran transfer lebih dari 100 juta euro untuk menjalani musim panas 2022 setelah diambil alih pemilik baru, Redbird. AC Milan dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan servis Noah Lang untuk memperkuat lini serang mengingat bintang klub Brugge tersebut semakin mendekat dengan klub. Menurut pemberitaan dari Calciomercato, Rossoneri telah lama mengincar Lang dan kini mereka mulai memasuki fase-fase menentukan dalam upaya transfernya. Sang pemain kemungkinan akan segera menjadi penggawa anyar klub dan bahkan ada beberapa nominal yang muncul dari transaksi tersebut. Klub Brugge akan mendapatkan 20 juta euro atau setara rp 307 miliar plus 3 juta euro atau rp 46 miliar sebagai bonus dan pemain internasional Belanda tersebut akan menekan kontrak senilai 2,8 juta euro atau rp 43 miliar net per musim plus bonus. Pekan ini kemungkinan akan menjadi fase penting untuk transaksi tersebut mengingat langkah lebih lanjut kemungkinan akan diambil. Kendati demikian, tampaknya Milan siap memberikan hadiah kepada diri mereka sendiri dan pelatih Stefano Pioli dengan penyerang multifungsi dan bertalenta setelah sukses memenangkan Scudetto musim lalu, seseorang dengan potensi menjadi sesuatu yang spesial seperti yang Paolo Maldini inginkan menjadi bagian proyeknya, dengan mendatangkan winger 22 tahun tersebut. Beberapa waktu lalu, Lang sendiri menyuarakan keinginannya untuk meninggalkan klub Brugge dan Liga Belgia. Serie A mungkin akan menjadi destinasinya berikutnya mengingat tak lama lagi Rossoneri bakal mengamankan transfernya dan menyambutnya ke skuad yang akan berjuang mempertahankan Scudetto musim depan sekaligus melangkah lebih jauh di Liga Champions. Brahim Diaz dikabarkan terancam harus berpisah dengan AC Milan pada pertengahan masa pinjamannya dari Real Madrid meski dengan permohonan Stefano Pioli.
Brahim sejatinya mengawali musim lalu dengan luar biasa mengingat ia berhasil mencetak 4 gol dalam 9 pertandingan pertama Serie A yang langsung memberikan Rossoneri 9 poin. Akan tetapi, ia tak lagi mampu mengulang performa tersebut setelah terserang COVID-19 dan bahkan kehilangan posisinya sebagai playmaker starter dari Frank Kessie dan Rade Krunic. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, Milan seharusnya bertemu Real Madrid dalam beberapa hari ke depan untuk membahas mengenai gelandang muda Spanyol tersebut yang memiliki 1 tahun tersisa dalam masa pinjamannya bersama klub sebelum keputusan harus dibuat terkait pilihan pembeliannya. Rossoneri akan memutuskan apakah akan mengaktifkan pilihan pembelian tersebut atau tidak dan beberapa waktu lalu Pioli menyuarakan harapannya agar pemain internasional Spanyol tersebut bertahan di klub selama setidaknya 1 musim lagi. Negosiasi antara kedua manajemen akan menjadi kuncinya. Meski dengan permohonan sang manajer, Brahim tetap berpeluang harus meninggalkan Milan lebih cepat dari yang seharusnya dan kembali ke Santiago Bernabeu musim panas ini, meskipun belum jelas apakah ia akan bertahan di sana atau dipinjamkan lagi ke klub lain. Kendati demikian, tak menutup kemungkinan pula jika ia justru tetap membela raksasa Serie A. Pemilik baru AC Milan, Redbird Capital, dikabarkan bakal memberikan dana belanja sebesar 100 juta euro pada Paolo Maldini dan Ricky Massara. Milan makin kece pada 2 musim terakhir. Bahkan pada musim tahun 2021-22 ini, Rossoneri berhasil meraih Scudetto. Meski juara, Milan tak berpuas diri. Mereka ingin memperkuat skuad asuhan Stefano Pioli. Sejumlah nama pun sudah masuk daftar belanja AC Milan. Posisinya beragam, dari pemain di lini belakang, tengah, dan depan. AC Milan butuh memperkuat timnya untuk tetap bisa bersaing di papan atas Serie A. Sekaligus agar bisa berbicara lebih banyak di Liga Champions. Target ini pun didukung penuh oleh pemilik baru Milan, Redbird Capital. Oleh karena itulah, pemilik Redbird yakni Gary Cardinale, siap untuk memberikan dana belanja yang cukup besar. Ia disebut akan memberi Paolo Maldini dan Ricky Massara dana belanja sampai 100 juta euro. Kabar ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Dana ini sendiri disebut berasal dari 3 sumber. Yang pertama dari uang hadiah Scudetto, kesuksesan masuk ke Liga Champions, plus uang yang sebelumnya tak mereka belanjakan pada bursa transfer Januari tahun 2022 lalu. Kampiun Serie A Liga Italia AC Milan dikonfirmasi telah meresmikan Alessandro Florenzi sebagai pemain permanen untuk tim asal kota mode Italia. Florenzi menjalani masa pinjaman dari klub ibu kota AS Roma selama setengah musim terakhir. Ia, sebelumnya didatangkan setelah masa bermainnya bersama Paris Saint-Germain PSG habis. Alessandro Florenzi yang berusia 31 tahun itu tampil mengesankan musim ini di bawah besutan pelatih Stefano Pioli. Sebagai pemain serba bisa, ia dapat mengisi ruang yang dibutuhkan oleh Pioli. Bahkan, Florenzi berhasil membantu saya memenangkan Scudetto untuk pertama kalinya setelah 11 tahun penantian. Seperti yang dikutip Calciomercato, Jumat, 10/6, sutradara Milan Paolo Maldini dan Frederic Massara menyepakati kepindahan sang pemain dari AS Roma dengan biaya 3 juta euro. Florenzi telah melakoni 30 pertandingan bersama di Avolo Rosso yang meliputi 24 partai Serie A, 4 di Liga Champions dan 2 di Coppa Italia. Dari 30 pertandingan yang dilakoni, Florenzi berhasil menorehkan 2 gol yang semuanya dicetak di ajang Serie A Italia. You're breaking down